Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau akan berbicara pada kami ya Tuhan melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan boleh katakan, wuh. Katakan sekali lagi, wuh. Haleluya. Silahkan duduk semua. Wow. Saya melihat yang jam kedua ini penuh dengan cucu-cucunya upah. Luar biasa. Nah, ayo kita mulai aja. Ini kebaktian istimewa. Kenapa? Sebab hari ini BIC Melbourne merayakan hari ulang tahunnya yang ke-27. Wow! Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Mana aminnya? Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Tema yang Opa akan bawakan hari ini adalah pesan Tuhan buat memasuki tahun yang ke-28. Menyenangkan hati Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan? Ada berapa banyak yang menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar ya Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari saja membaca dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yuk kita baca dengan suara keras. Yuk 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga, jangan kita bermegah karena kita bijaksana. Jangan kita bangga, jangan kita bermegah karena kita kuat. Jangan kita bangga, kita bermegah karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia. Dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Katakan amin. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bahwa Tuhanlah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Lebih dalam lagi
Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Saudara, ini yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Hari-hari ini waktunya. Kau anak-anak muda, cucu-cucunya Opa harus mengenal Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Kita harus lebih dalam mengenal Dia. Lebih sungguh-sungguh, lebih intim dengan Tuhan. Sekarang bukan waktunya untuk main-main lagi. Tapi kita harus serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Ada berapa banyak sekali lagi? Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi. Saudara mau mengasihi Tuhan. Ada berapa banyak yang sekali lagi yang mau menyukakan, menyenangkan Tuhan. Kita baca Roma 14, ayat 17 dan 18. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Saya ingin melihat ada berapa banyak para pelayan Tuhan di tempat ini. Wow, kita semua yang ada di tempat ini adalah pelayan Tuhan. Ada berapa banyak sekali lagi yang belum mengerti? Ada berapa banyak pelayan Tuhan? Cepat. Dengar para pelayan Tuhan. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal perut. Bukan soal kekayaan. Bukan cari popularitas. Bukan cari pangkat. Itu bukan kerajaan Allah tempatnya. Tapi kerajaan Allah itu adalah masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, kalau kita mengerti akan cara ini, itu menyenangkan hati Allah dan dihormati manusia. Para pelayan Tuhan di tempat ini dengar baik-baik sekali lagi, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya banyak mengingatkan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pendeta yang masih muda hari-hari. Saya lihat banyak yang berlomba-lomba dengan tidak sadar menjadikan ajang pelayanan mereka itu bagi saya soal makanan dan minuman. Cari pangkat, cari popularitas, cari uang. Sorry, saya harus ngomong. Saya kalau ngomong bukan menghakimi, tapi saya sebagai bapak. Saya di Indonesia sebagai bapak. Opa ini bapak. Opa masih muda sih. Umur Opa ini baru 76 tahun.
upah mengingatkan. Hati-hati. Artinya sekarang pelayanan luar biasa. Tapi jangan sampai diselewengkan oleh iblis. Iblis tuh kalau ada penuaian jiwa, ada orang yang itu dua macam yang dia lakukan. Pertama, dihambat. Wah, kalau bisa dihambat. Tapi kedua, didorong. Tapi didorong ke arah yang salah. Ini hati-hati. Ini taktiknya iblis hari-hari ini. Wah, dia kalau nggak bisa menghambat, dia justru dorong. Dan didorong ke arah yang salah. Sudah tahu kalau soal kerajaan atau soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Didorong. Didorong. Sekarang banyak saya lihat apa yang terjadi. Wow. Rebutan jemaat. Saling menyakiti. Saya ingatkan, hati-hati. Hati-hati. Sebab kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera. Ini yang mesti dipertahankan. Kalau itu sudah kira-kira akan membuat saling curiga, hajar sana, hajar sini. Sukacita oleh Roh Kudus tidak ada lagi. Itu bukan pelayanan yang benar. Semua ingatkan. Tapi saya percaya di tempat ini, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mungkin kita bukan yang nanam gereja. Tapi kita ada semua adalah pelayan Tuhan. Ingat, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kejar ini, prioritaskan ini. Maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan dihormati manusia. Saudara, kita harus lebih dalam mengenal Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Kita akan baca Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Ini ayat ini luar biasa. Karena apa? Pada waktu Natal tahun 2024 justru temanya tuh dari sini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu tema Natal tahun 2024. Saya pada waktu Tuhan kasih itu juga saya bertanya-tanya, Tuhan, kok bisa-bisanya ya Tuhan kasih itu? Tapi kita baca sekarang. Apa maksud Tuhan memberikan semuanya itu? Ayo baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, artinya kita melihat Dia di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kamu pun akan ikut diangkat. Saya mau tanya kepada kita semua. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Ada berapa banyak yang ikut? Wow, ada berapa banyak? Ada yang nggak mau, nggak apa-apa juga. Coba yang mau, atau mungkin nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau saya sih mau diangkat. Kalau nanti diangkat sama-sama, jangan lupa pada waktu diangkat kita saling menyapa ya. Kita, wah, Pastor Niko, Pak Niko, oh Pak Niko. Saya mungkin nggak kenal saudara, tapi saudara pasti tahu saya, bukan mungkin tahu saya, karena saya ada di sini sekarang. Saya bilang, siapa ya? Loh, itu, Opa, yang tanggal 30 Maret loh.
Kan saya sama-sama opa tuh. Lagi ulang tahun BIC Melbourne. Oh iya, wah. Kita akan bersama-sama diangkat. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Nanti kita akan dipanggil nama kita. Ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kalau kita dipanggil nama kita akan jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mau ikut dalam pengangkatan? Ada berapa banyak sekarang yang mau ikut? Wow, nah baru ngerti. Ada berapa banyak yang mau ikut? Di sini diingatkan, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Loh, apa? Pastor Niko, saya ini masih di bumi. Mana mungkin tidak memikirkan hal-hal yang di sini. Kita masih di bumi. Memang, arti daripada ayat ini, artinya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi, yang kita putuskan, yang kita pikirkan harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Itu artinya. Bukan artinya kita banyak mikirin yang di bumi. No. Tapi apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita putuskan, harus sesuai dengan kekekalan dan sorga. Saya berdoa, setiap kita akan ikut dalam pengangkatan. Ayo kita teruskan 1 Petrus 4 ayat 7. Ayo baca 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Ini kelanjutannya. Masa pengangkatan sudah dekat. Saya ingat pada waktu tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang kuat kepada saya. Aku datang segera. Berarti 16 tahun yang lalu. Kali itu saya gemetar. Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius. Saya sudah sering mendengar, aku datang segera. Tapi hari itu saya ingat, wow, saya gemetar. Saya gemetar. Dan sejak saat itu, setiap kali saya berkhotbah, saya tidak pernah lupa memperkatakan, mengingatkan jemaat. Aku datang segera sampai dengan hari ini. Kok gak datang-datang? Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Hari ini kembali diingatkan. Jemaat BIC Melbourne yang berulang tahun yang ke-27 dengar. Tuhan berkata, berpesan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Dan dikatakan untuk bisa berdoa, dalam kondisi kita bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Ini doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu DNA dari gereja kita. Gereja kita BIC Melbourne ini
tergabung bersama-sama dengan keluarga besar yang namanya GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto itu tahun ini berumur 37 tahun. Haleluya. Yang di sini 27 tahun. Tuhan izinkan gereja ini berkembang. Sekarang lebih daripada 1.100 gereja ada di seluruh dunia. Dan Tuhan izinkan kita mengadakan jaringan-jaringan dengan pelbagai organisasi di dunia. Dan Tuhan berikan kepada kita DNA restorasi Pondok Daud. Itu tentang doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku akan datang segera. Aku akan datang dan akan merestorasi Pondok Daud. Apa maksud Tuhan merestorasi Pondok Daud? Tentang doa pujian. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Supaya mereka mencari Tuhan. Artinya, Pondok Daud direstorasi. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu yang Tuhan berikan visi itu kepada gereja kita. Amin. Saudara, kalau doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, tidak lupa dengan bahasanya, yaitu bahasa roh. Saudara, memang bahasa roh bisa di rumah, boleh. Tapi bukan saya minta, saya mengharuskan. Ini yang Tuhan berikan. Di tiap kebaktian seperti ini, harus ada bahasa roh. Katakan amin. Dari penyembahan, itu berbahasa roh. Jadi bukan bahasa roh itu di rumah aja, enggak. Oh, saya berbahasa roh, tapi di rumah. Dan sekarang kalau jemaatnya, itu bahasa roh apa ya? Wah, gimana ya? Kalau nggak dikasih tahu di sini, bingung juga. Jadi di sini orang lama, oh ini tuh bahasa roh. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau. Banyak berbahasa roh. Itu pelayanan saya sejak awal. Pelayanan saya itu menitik beratkan pada 3 hal. Pertama, hadirat Tuhan, pengurapan, dan bahasa roh. Ini yang ciri daripada pelayanan saya. Dan itu ciri daripada gereja ini. Kita berkembang sampai sekarang yang saya tidak sebutkan itu karena itu. Salah satunya, Tuhan ngomong pada saya. Karena kamu dengan gigih terus berbicara tentang bahasa roh. Sejak awal, kalau saya mau cerita kepada saudara, sejak awal saya tuh disesat-sesat habis sama gereja-gereja. Gara-gara ngomong bahasa roh dan berbahasa roh. Tapi lama-lama mereka mulai berkurang dibanding dulu waktu zaman itu. Tapi ya masih ada. Tapi gak apa-apa, terserah. Tapi buat kita tidak ada pilihan. Itu keharusan. Karena itu visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke. Sekarang kita sedang memasuki tahun 2025. Tahun 2025 bagi saya itu tahun yang istimewa. Kenapa? Sebab tidak biasanya Tuhan berbicara tentang suatu tahun di mana kita masuk sampai diulang-ulang. Biasanya tahun 2022, contohnya 2023, itu 1 bulan berbicara tentang tahun itu selesai. Tapi ini, sampai bulan ini, saya percaya bulan depan, Tuhan masih ngomong, kamu ngomong terus tahun 2025 ini ada apa? Mari saya beritahu pada saudara tentang tahun 2025. Yuk. Tahun 2025 itu tahun di mana bencana alam, akibat perubahan iklim, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kok gak ada yang amin? Amin aja. Gak amin pun terjadi kok.
Sudah lihat aja sekarang. Kemarin saya dengar gempa di Myanmar itu gak masuk akal juga, di tengah kota. Wow, 7,7. Itu kalau di sini tsunami Aceh sekitar 7,9, deket-deket. Ini terus lihat, akan terus ini. Ini keadaan tahun 2025. Saya mengucapkan ini sejak tanggal 1 Januari. Ternyata terus eskalasinya makin meningkat. Dan diingatkan, kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Kita memang hidup di akhir zaman, tapi ini akhir dari akhir zaman. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang bernama Profesor Dr. Franz Errington. Beliau itu adalah profesor yang memegang chair saya. The Nico Nyoto Raharjo Chair, The Restoration of the Tabernacle of David di Amerika. Beliau adalah profesornya. Umur beliau relatif muda. Baru 95 tahun. Tapi sehat, kuat. Wah, ininya masih wow. Saya tiap hari berdoa, Tuhan, berikan panjang umur. Franz Errington, Tuhan, berikan panjang umur. Dan sekarang tetap sehat, kuat. Wah, saya kaget 2 tahun yang lalu. Turun tangga, tinggi tangganya. Plak, plak, plak. Wow, luar biasa. Dia berkata begini, saya setuju apa yang dia kata. Kehidupan kita sebagai manusia itu diibaratkan sebuah buku. Dan kita sekarang ini berada dalam bab terakhir dari buku itu. Artinya sebentar lagi selesai. Cuma kapan? Nggak tahu. Tapi kita ingat, kita di bab terakhir dari buku itu. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan ingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir? Sekarang. Akan datang masa yang sukar. Kenapa? Ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini pokok permasalahannya. Kenapa bencana alam, perubahan iklim, peperangan, krisis ekonomi, semuanya ini. Tapi saya percaya dan berdoa kita yang di sini jangan menjadi orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Dan jangan jadi hamba uang. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Kok gak ada yang amin? Apa masih ragu-ragu? Enggak. Saya berdoa buat saudara. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya teruskan. Ini keadaan tahun 2025. Tetapi yang heran, justru dalam keadaan tahun yang seperti ini, Tuhan itu memberikan tema untuk tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. Kita katakan bersama-sama, tahun 2025. Tahun 2025. Tahun penuaian. Tahun penuaian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Oh. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita akan lihat yang di dalam Alkitab yang disebut dengan penuaian. Yuk, ayo kita baca sama-sama ya. Nomor 1, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya ke depan ini Tuhan akan bukakan satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan tuaian hari-hari ini. Tapi yang jelas, tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Yang bersuka cita katakan amin. Saya bersuka cita, ada berapa banyak yang bersuka cita melihat jiwa-jiwa yang bertobat. Wow. Darah hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Karena kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Harvest now. Jesus for everyone. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus for everyone. 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 Woo! Haleluya. Wow. Ini adalah era Pentakosta ketiga. Di mana era Pentakosta ketiga akan memunculkan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ada berapa banyak generasi Yeremia di tempat ini? Wow, lebih tinggi lagi. Generasi Yeremia, wow, engkau akan memenangkan banyak jiwa. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan berbicara kepada kita hari-hari mengenai penyelesaian amanat agung. Dengar, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus, dengan tidak melihat profesi kita itu sebagai apa. Tugas utamanya adalah menyelesaikan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Itu tugas utama kita. Boleh jadi mahasiswa, jadi businessman, apa aja. Tapi tugas utamanya jangan lupa. Itu untuk menyelesaikan amanat agung. Menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Jadi kalau saya tanya, siapa yang harus menyelesaikan amanat agung? Saya Tuhan. Ada berapa banyak yang ngerti? Coba. Saya Tuhan. Katakan, saya Tuhan. Me Lord. Me Lord. Kita harus menyelesaikan amanat agung. Dan soal menyelesaikan amanat agung ini, Tuhan sekarang sedang membukakan tahun 2033. Mungkin ada yang pernah dengar atau tidak, sekarang simak baik-baik apa yang saya katakan. Ada apa sih tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 itu adalah peringatan yang ke-2000 tahun, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peringatan yang ke-2000 tahun, pencurahan Roh Kudus, yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Dan kemudian peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Sebenarnya ini. Tapi Tuhan berbicara sesuatu yang lain.
Saya ingat ketika Empower 21, Global Council-nya itu meeting di Hawaii tahun 2013. Saya di sana waktu itu. Tuhan memberikan visi kepada kita. Bahwa tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Itu yang Tuhan bicara kepada kita pada waktu itu. Dan saudara luar biasa, ini sedang menyebar kemana-mana setelah itu. Dan hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi kekristenan, aliran-aliran kekristenan, sepakat target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Bikin tepuk tangan buat Tuhan. Wow, kalau sudah nangkep, berikan. Kita bersama-sama bergandengan tangan sekarang untuk menyelesaikan amanat agung. Siapa yang harus menyelesaikan amanat agung? Saya, Tuhan. Saya, Tuhan. Me, Lord. Mengenai hubungan dengan ini, maka saya akan mengajak untuk membaca dari Matius 24 ayat 14. Jadi ini jawaban Tuhan Yesus sebenarnya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kalinya? Dan tanda kesudahan dunia ini apa? Tuhan Yesus menyebutkan beberapa, salah satunya itu ini. Ayo baca. 1, 2, 3. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau saya bisa ganti, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu tidak ada yang seorang pun yang tahu. Berapa lama? Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Setelah itu Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Saudara, saya tidak pernah mengatakan kalau tahun 2033 itu Tuhan Yesus pasti datang. Itu jelas-jelas tidak alkitabiah. Amin. Saya tahu Alkitab kok. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diramaikan di media sosial. Pendeta Niko, pendeta sesat. Karena berkata tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Tidak pernah. Saya juga tahu. Tapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Pasti dan bisa beda. Bisanya alkitabiah. Karena apa? Pengajarannya Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Amin. Dan dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus bisa. Karena bisa datang sewaktu-waktu. Tapi kalau pasti, no. Itu tidak alkitabiah. Jadi kalau kita sekarang semuanya kok pada targetnya ke situ. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan, waktunya sudah singkat ya Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Engkau akan membawa kami, mengangkat kami, ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Saya tuh janji sama Tuhan. Tuhan, sampai tahun 2033, saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau berjanji seperti saya di hadapan Tuhan. Mau habis-habisan melayani Tuhan. Saudara, mari kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau ajak semua makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu luar biasa. Bahwa tahun 2025 itu adalah tahun penuaian jiwa. Dan bukan hanya itu. Tahun 2025 juga tahun penuaian berkat secara materi. Katakan amin. Katakan amin. Bersuka cita katakan amin. Katakan amin.
Saudara, luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan justru bilang ini luar biasa. Ini luar biasa, saya katakan. Saya diberikan pengertian. Kalau para bisnismen saya kira mungkin ngerti ini. Kalau nggak ada goncangan, semua bisnis kan biasa-biasa aja. Biasa ya gini, kali ini. Tapi begitu ada goncangan, wow. Pintu yang tadinya tertutup bisa terbuka. Betul? Ada kesempatan. Dan di situ Tuhan berkata, kamu masuk sekarang. Nikmati tahun penuaian berkat secara materi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa setiap kita akan mengalami tahun penuaian berkat secara materi. Tapi Tuhan minta kita harus mengembalikan persepuluhan. Saya mau beritahu persepuluhan masih relevan sampai dengan hari ini. Tidak seperti yang dikatakan di medsos. Wah, sudah tidak relevan lagi. Alasan pertama itu bagian dari hukum Taurat. Salah dia ngomong hal Taurat. Sebelum Taurat sudah ada persepuluhan. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, gambaran memberikan kepada Kristus sebelum. Dan ada yang bilang begini, itu kita di zaman anugerah, kita jangan diatur-atur memberi kepada Tuhan. Oh, sepertinya bagus, sepertinya kita bisa memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Jangan diatur-atur dengan persepuluhan. Itu benar nggak? Saya bilang itu salah, nggak benar. Alasannya begini, persepuluhan itu adalah jumlah minimal yang Tuhan mau kita berikan kepada Dia. Nah kalau yang jumlah minimal aja sudah ditolak, apalagi mempersembahkan seluruh hidup kita. Bohong, nggak mungkin. Jadi saya mau beritahu itu tidak benar. Itu yang katanya sudah tidak relevan. Dan saya mau katakan, persepuluhan sampai dengan hari ini masih relevan. Kita memberikan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita memberikan persepuluhan. Maka kalau kita melihat Maleakhi 3, itu perikopnya, perikop daripada ayat itu. Ayat-ayat itu adalah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ada berapa banyak yang menyenangkan? Jangan lupa kembalikan persepuluhan. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau dibaca luar biasa. Tuhan bilang, uji aku kalau kamu tidak percaya. Kalau enggak tak buka tingkap-tingkap di langit. Dan akan aku curahkan berkat berkelimpahan kepadamu. Jangan ngomong aku. Aku akan menghardik segala belalang yang datang dalam kehidupan. Tuhan akan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Saya berdoa, jemaat BIC Melbourne bukan hanya mengalami dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, tapi juga akan menikmati penuaian berkat secara materi. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.